Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga tetap sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada dan ada dalam keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin mencoba membahas terkait dengan apa itu dosa besar. Karena banyak orang kurang memahami dosa besar sehingga mereka bermudah-mudahan melakukan sesuatu tanpa ditimbang dulu. Akhirnya terjebak pada dosa-dosa besar. Seperti itu. Baik, kita akan coba dulu definisikan seperti apa dosa besar tersebut berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Sebelum menjelaskan terkait dengan istilah syar'i, maka dosa besar kita bahas dulu terkait dengan masalah lughahnya secara bahasa. Seperti apa gitu ya. Dalam lisanul Arab, bahwasanya dosa besar itu dari al-kibr. Al-kibr itu masih satu akar kata dengan kabirah. Yang mana itu adalah segala sesuatu ya yang Allah ancam dengan neraka. Itu yang disebut dengan dosa besar. Ya. Dia seakar kata dengan kabirah. Kabirah jamaknya adalah kabair. Nah, kabirah jamaknya adalah kabair. Dan dia itu ada tak perempuan, tak muannats di sana, ya, ada tak taknis di sana. Itu menunjukkan makna mubalaghah. Makna mubalaghah yaitu sangat seperti itu. Maka adalah sesuatu atau perbuatan-perbuatan yang sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Yaitu disebut dengan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabair di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di antaranya adalah surah An-Najm ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Wal fawahish dan perbuatan keji. Illa lamam, kecuali yang kecil-kecil saja. Seperti itu. Dan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan kabair juga banyak di banyak tempat ya, ada di banyak tempat. Artinya terkait dengan dosa-dosa besar ini kita bisa paham bahwasanya memang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Tinggal kemudian bagaimana para ulama mendefinisikan terkait dengan dosa-dosa besar. Imam Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarhul Kabir mendefinisikan bahwasanya dosa besar itu apa? Yaitu sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had. Kita tahu ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang hukum had. Hukuman yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap pelaku-pelaku kejahatan misalkan atau keperbuatan-perbuatan yang memang di sana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis adanya hukuman tertentu kepadanya. Itu hukum had namanya. Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syari' yang bikin syariat, yang menurunkan syariat. Seperti itu. Ya. Nah, ini hukum had. Maka setiap segala sesuatu yang ada hukum hadnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebut dengan dosa besar. Ini menurut Ar-Rafi'i di dalam Asy-Syarhul Kabir. Kemudian dijelaskan juga oleh yang lainnya, Al-Mawardi dalam Al-Hawi juga itu menjelaskan sesuatu yang mengharuskan dikarenakan hukum had ya atau terkena oleh ancaman. Itu juga dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir. Ya. Kemudian Al-Baghawi menjelaskan dalam At-Tahdzib setiap perbuatan maksiat yang mengharuskan dikenai hukum had maka itu adalah dosa besar. Jadi sebagian ulama memahami bahwasanya dosa besar adalah segala sesuatu yang ada hukum hadnya. Seperti mencuri, misalkan berzina, ya, mabuk-mabukan, seperti itu, ya, minum khamar. Nah, itu adalah di antara dosa-dosa besar karena ada hukum hadnya, ya, ada dicambuk, ada kemudian dirajam dan segala macam. Nah, ini dosa besar menurut sebagian ulama. Ya. Kemudian dijelaskan lagi ikhwafillah sekalian, ya, terkait dengan penjelasan dosa besar yang lainnya, ya. Yaitu dari Hasan Al-Basri, dan ini riwayatnya sahih dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan kullu dzanbin nasabahu Allah taala ila an-nari fahuwa kabirah. Segala dosa ya yang dinisbahkan Allah Subhanahu wa taala kepada neraka maka itu adalah dosa besar. Jadi kalau diancam neraka maka itu dosa besar. Ya, membunuh misalkan, minum minuman keras, berjudi dan sebagainya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dosa besar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya kemudian ya berkata ya terkait dengan masalah definisi al-kabair atau dosa-dosa besar ini ya ta'rifnya seperti apa. Yang paling bagus kata beliau adalah ta'rifnya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mufhim. Beliau mengatakan jadi setiap dosa kata Al-Qurtubi rahimahullah dinukil oleh Ibnu Hajar ya
Beliau mengatakan, setiap dosa yang dinyatakan di dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma', ia adalah dosa besar, yaitu kabirah, atau dosa besar dengan ungkapan azim, ungkapan yang besar seperti itu, atau diberitakan mendapatkan azab yang dahsyat, atau dikaitkan dengan hukuman hudud, ya, had, atau diingkari dengan keras, maka dia adalah dosa besar. Ya, berdasarkan penjelasan ini, bahwasanya setiap yang diancam neraka dia ada hukuman had, dia diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma terkait dengan hal tersebut, maka itu adalah dosa besar sebagaimana dijelaskan Al-Qurtubi tadi yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Seperti itu. Maka kita harus senantiasa berhati-hati, ya. Dia perbuatan-perbuatan yang dilaknat, dia perbuatan-perbuatan yang mendapatkan had, dia perbuatan yang diancam neraka, kita harus jauhi. Karena bisa jadi itu adalah dosa-dosa besar. Ya, demikian, semoga bermanfaat terkait dengan dosa-dosa besar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.